Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Sholihin yang dirahmati Allah. Insyaallah 2 bulan ke depan negara kita sudah diramaikan dengan salah satu kegiatan atau aktivitas berupa kampanye, di mana kampanye ini ditujukan diantaranya dalam rangka mendukung dan juga memilih serta meramaikan suksesi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden di negara kita tercinta Indonesia. Calon pemimpin seperti apa yang kita pilih? Karena kita beragama Islam, maka sudah tentu yang kita pilih adalah yang beragama Islam. Lalu kriteria apa lagi yang bisa kita pilih? Kita jadikan indikator untuk memilih calon pemimpin kita. Tiada lain adalah calon pemimpin yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bukan karena partai. Akhlak yang seperti apa? Di antaranya adalah memiliki rasa tanggung jawab sebagai pemimpin, baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada keluarga, lebih-lebih kepada rakyat yang memilihnya. Perkara tentang tanggung jawab seorang pemimpin, Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5, juz yang ke-6, ayat 42, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil dan tanggung jawab. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini
turun berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Mereka suka mengubah atau mengganti isi kitab Allah yang dipegang oleh mereka, seperti urusan rajam misalnya. Rajam adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang berzina dalam bentuk melempari batu sejumlah 100 kali kalau pelakunya belum berkeluarga. Tetapi kalau pelakunya sudah berkeluarga, maka harus sampai mati. Itu yang namanya rajam. Lalu mereka mengubahnya. Jadi orang-orang Yahudi punya kebiasaan mengubah hukum ini dan membuat peristilahan sendiri di antara mereka dengan nama yang lain. Misalnya hukuman dera 100 kali dan dicoreng-coreng mukanya, kemudian dinaikkan ke atas keledai dengan keadaan terbalik. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu ketika hal ini terjadi setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan apa yang terjadi di antara mereka. Kemarilah bawa urusan itu kepadanya, maksudnya kepada Nabi, agar dia memberi putusan. Jika yang diberlakukannya hukuman jilid atau dera dan mencoreng muka, maka terimalah. Jadi menawar dari hukuman rajam tadi menjadi hukuman dera. Jadikanlah oleh kalian alasan antara kalian dengan Allah bahwa ada menghukuminya dengan rajam, janganlah kalian mengikutinya. Jadi kalau Nabi memutuskan rajam bukan dera, orang ini tidak menyetujuinya atau menolaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, jika mereka yang berzina tadi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpergilah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakan sedikit pun, yakni tidak akan ada bahaya bagimu bila tidak menghukumi mereka, karena mereka meminta dihukumi itu bukan karena berkeinginan mengikutimu, tapi justru mereka menginginkan apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa ayat ini mansuh atau terhapus oleh ayat yang baru saja saya bacakan, ayat 49 Quran Al-Maidah atau surat yang kelima. Hadirin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menemui Nabi dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan kepada orang yang berzina? Mereka menjawab, kami mencoret-coret wajah keduanya dengan warna hitam dan memukulnya. Lalu Nabi bersabda, apakah kalian tidak menemukan hukum rajam di dalam Taurat? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkannya sedikit pun. Lalu Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, kalian telah berdusta. Bawalah Taurat kalian dan bacalah jika kalian orang-orang yang jujur. Mereka pun meletakkan kitab yang mereka pelajari, dan di antara mereka ada yang menutupi ayat tentang rajam dengan tangannya. Dia membaca apa yang ada di samping kanan kirinya dengan cepat tanpa membaca ayat tentang rajam. Jadi ditutupi dengan tangannya kata-kata tentang hukuman rajam. Abdullah bin Salam pun segera menyingkirkan tangannya seraya berkata, apa ini? Tatkala mereka melihat hal itu, mereka menjawab, ini adalah ayat tentang rajam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh untuk merajam keduanya di dekat kuburan samping masjid. Abdullah berkata, aku melihat si lelaki melindungi dan menutupi si wanita
dari lemparan batu dengan cara membungkukkan badannya. Dituliskan di dalam hadis riwayat Bukhari, juz yang ketiga, hadis yang ke-4556. Inilah kisah salah satu perilaku Yahudi yang selalu menutup-nutupi hukum, dan di mana pimpinannya, bagaimana orang Yahudi ini pimpinannya bisa merubah hukum. Dan kita tahu di negara kita, dalam agama kita, hukum yang tertinggi sebagai sumber hukum tiada lain adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan dalam kehidupan negara adalah Pancasila dan juga undang-undang. Tetapi demi kepentingan segelintir orang, hukum itu bisa dirubah, dipermainkan. Yang penting selamat. Mungkin bisa selamat, tapi itu hanya di dunia, bukan di akhirat. Nah, perilaku seperti ini mengubah hukum yang sudah tertulis oleh Allah, yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini adalah juga perilaku orang-orang Yahudi yang memiliki akhlak yang kurang baik. Dan akhlak orang Yahudi seperti ini sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Begitu pula di dalam As-Sunnah dan riwayat-riwayat yang lain. Kalau orang Yahudi adalah orang yang memang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga sekutu-sekutunya. Dan orang-orang Yahudi seperti ini di mana saja akan selalu ada, kapan saja akan selalu ada, sekarang pun ada. Karena memang itu sudah Allah tuliskan sebagai tantangan kepada kita umat Islam untuk bersabar dan berdakwah. Nabi selalu menghadapi orang-orang Yahudi di dalam perang Khaybar misalnya, perang yang sangat menjanjikan kemenangan. Rasulullah harus menghadapi orang-orang Yahudi untuk pertama kalinya dengan kekuatan yang besar, terdiri dari 20.000 personil. Sementara Rasulullah hanya membawa pasukan 1.400. Dan ini negara besar. Khaybar ketika itu adalah negara besar, negara dikjaya yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang kaya raya. Saking kayanya orang Yahudi ketika itu memiliki pabrik metal, memiliki perusahaan sutra, dan siap menghadapi serangan dari manapun, termasuk menyambut serangan dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka strategi orang Yahudi dengan berbagai macam cara, apalagi orang-orang Yahudi di Khaybar memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat. Dalam riwayat dikatakan bentengnya berlapis-lapis. Lapis pertama terdiri dari 5 benteng. Ada benteng Ni'am, benteng Nizar, benteng Sobun, benteng Sik, benteng Katiba. Lapis yang kedua ada benteng Komus, ada benteng Watih, ada benteng Natar. Bahkan dalam riwayat lain ada benteng-benteng lain yang belum disebutkan. Ada benteng Somrun. Dan semua bentengnya berdiri kokoh 850 meter di atas permukaan laut. Itu kekuatan Khaybar yang berada di celah oase antara dua gunung. Allah perintahkan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang masuk sebagai sahabat untuk menyerang Khaybar, menghadapi orang Yahudi yang begitu pulat dan dengan strategi yang sangat bagus. Benteng-benteng mereka adalah sebuah siasat. Benteng yang pertama dihuni oleh para wanita. Ini menunjukkan bagaimana perilaku orang Yahudi yang sering menawarkan wanita. Dan kalau kita terkecoh dengan wanita, maka Yahudi siap menerkam kita yang terlena dengan wanita. Ini gambaran. Benteng yang kedua diisi dengan anak-anak. Siapa tahu pasukan Rasulullah melihat benteng yang dipenuhi anak-anak akan merasa kasihan. Dan di saat kasihan inilah Yahudi harus mampu membabi buta menyerang pasukan Rasulullah. Benteng yang ketiga diisi makanan. Harapannya pasukan Rasulullah tergiur dengan makanan, maka Yahudi dengan mudah menyergapnya. Benteng yang keempat diisi dengan harta benda, buah-buahan,
benteng yang kelima dengan senjata, dan seterusnya. Itulah siasat Yahudi yang harus kita tahu di mana saja dalam bentuk perang apapun. Dalam perang itu sendiri, mereka juga menjadi pasukan yang sangat sadis. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan di setiap peperangan Rasul tidak pernah menyerang musuh kecuali di waktu pagi. Artinya Rasul tidak pernah menyerang musuh di waktu malam. Sengaja memberikan kesempatan kepada musuh untuk beristirahat. Tetapi kenapa mereka sebaliknya? Justru umat Islam ketika istirahat malah diserang mereka di tengah malam. Padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Jadi Nabi orangnya gentleman. Ketika musuh siap baru diserang. Jadi benar-benar adu Arab, gentle, tidak menyerang ketika musuh tidak siap. Banyak pesan Nabi yang harus kita lakukan ketika kita berperang, walaupun bukan dalam arti perang senjata. Mungkin perang-perang dalam bentuk lain. Apalagi perang dalam bentuk senjata yang dialami oleh negara-negara saudara-saudara kita. Nabi mengajarkan bagaimana beretika, berdakwah sebagai tanggung jawab kehidupan bernegara, termasuk ketika perang. Rasul melarang membunuh wanita. Rasul melarang membunuh anak-anak ketika perang. Melarang membakar tanaman, membakar pohon, membakar tanaman-tanaman buah-buahan. Melarang membunuh binatang. Ketika musuh menyerah tidak boleh dibunuh. Ketika musuh terbunuh tidak boleh dimutilasi. Tapi apa yang terjadi di negara sana, negara orang-orang Yahudi, begitu mudahnya menghabiskan nyawa umat Islam. Bahkan setelah meninggal dimutilasi, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, berdiri membelakangi tembok lalu ditusuk dari belakang. Naudzubillah min dzalik. Itulah orang-orang Yahudi. Nah, kalau ada orang seperti ini, di dalam kitab Taurat disebutkan kita punya kewajiban membantunya. Di perang Uhud misalnya, ada seorang pendeta bernama Khuwailid. Ketika Sabtu pagi ada perintah jihad, pendeta ini berdakwah. Pendeta ini menyuruh kepada umatnya orang Yahudi, wahai umatku, umat Nabi Muhammad diserang musuh, mari kita bantu. Apa jawab jamaahnya? Jamaahnya menjawab kepada pendeta, ya pendeta Khuwailid, ini hari Sabtu. Hari Sabtu adalah cuti, Tuhan cuti. Karena di dalam agama mereka punya keyakinan kalau Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat, maka hari Sabtunya Tuhan capek, maka cuti. Itu keyakinan mereka. Dan bagi orang Yahudi adalah hari raya, maka pantangan bagi perang, untuk berperang. Tapi Khuwailid, pendeta ini mengatakan, di dalam kitab Taurat juga ada ayat yang mengatakan, kalau umat Nabi tertentu diserang musuh, maka umat Nabi yang lain harus membela. Jadi ketika itu saja Allah menurunkan banyak Nabi di berbagai tempat. Ketika satu Nabi sedang diserang musuh, maka umatnya Nabi yang lain walaupun berada di tempat lain punya kewajiban membantu. Bagaimana dengan saudara kita yang di Palestina, yang digempur Yahudi? Itu saudara kita, seagama dengan kita. Kita punya Nabi yang sama, maka walaupun kita jauh dari mereka, kita punya kewajiban membantu. Sayangnya negara kita melarang kita berjuang di sana. Maka kita bisa berjuang dengan cara yang lain, mendoakan, memberikan donasi, baik uang maupun yang lain, misalnya air. Dan itulah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Islam kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah lain. Maka hadirin, di khutbah singkat ini, perasaan tanggung jawab yang harus kita pegang untuk memilih calon pemimpin kita, pemimpin dunia, tidak terbatas pada etnis dan wilayah suatu negara. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah, satu perkara akhlak yang mulia yang bernama tanggung jawab, marilah kita coba kita amalkan minimal dalam kehidupan keluarga kita. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai ayah, punya tanggung jawab kepada istri dan anak kita, lebih-lebih kepada diri kita sendiri. Ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka marilah kita mulai dari diri kita sendiri dulu, mencoba mempraktekkan bertanggung jawab pada Allah, kepada Rasul, kepada diri sendiri. Kemudian menurun kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dalam waktu yang bersamaan juga melebar kepada saudara kita, ke setingkat RT, setingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tapi kita juga harus dalam waktu yang bersamaan membentuk diri kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Insya Allah dengan satu akhlak yang mulia ini kita bisa bertanggung jawab. Jaminannya tiada lain adalah pahala yang terbaik, yaitu surga Jannatul Naim wa Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi umat yang baik, yang berakhlakul karimah dan memiliki rasa tanggung jawab, baik sebagai pemimpin maupun sebagai umat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ladikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.
الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله